Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Radio semi unit. Itulah salah satu adegan di mana ada orang lain yang berhasil menyelamatkan nyawa seorang polisi. Kalian pengen tahu sisanya? Hai, gue Jenny. Yuk kita bahas beberapa momen tergila di mana polisi diselamatkan orang asing secara tidak terduga menurut calon sarjana. Nomor 10. Kantor polisi. Anak nakal yang sudah berkali-kali ketangkep polisi tidak berarti seumur hidupnya tuh bakal bermasalah terus ya guys. Contohnya Jamal Rutledge yang ada di tengah ini. Gini-gini tuh dia punya rasa kemanusiaan yang tinggi banget loh. Meskipun telah ditangkap karena melanggar aturan, waktu di depan dia ada polisi yang terkapar sambil megang dadanya, dia malah tidak kabur ya guys. Harusnya itu jadi kesempatan emas kan? Nih orang malah gelisah dan bikin gaduh karena pengen cari bantuan di saat ruangan sana lagi kosong ya guys. Bahkan sampai nendang gerbang biar makin berisik dan terbukti nih ada petugas lain yang segera datang. Untungnya pertolongan itu datang di waktu yang tepat karena telat dikit aja udah pasti lewat sini. Nah gara-gara aksi heroiknya, si Jamal ini malah diberikan penghargaan atas jasa besar yang telah dilakukannya. Inilah guys buktinya kalau mau berubah jadi orang baik itu tidak terbatas tempatnya di mana dan juga kapan ya. Padahal ini orang bisa kabur dengan gampang kan? Tapi dia tuh milih untuk menyelamatkan polisi yang mungkin aja adalah orang yang menangkapnya dong. Jari terjepit. Hari apes emang gak ada di kalender ya, dan masalah bisa datang kapan aja termasuk saat lagi nutup bagasi guys. Kalau dipikir-pikir emang cukup konyol sih, tapi seorang petugas polisi bernama Brad Armstrong harus mengalaminya. Nah gara-gara bagasi mobilnya tuh jatuh, jari tengahnya jadi tersangkut lah dan parahnya tidak bisa dibuka dari belakang. Oh my god. Jadi harus diakses dari dalam mobil dan jalan satu-satunya ya minta pertolongan orang lain. Untungnya banyak banget ya yang langsung datang. Ini bukti bahwa masih banyak orang baik di dunia ini ya guys. Nomor 8. Polisi tertembak. Mobil colongan dan juga pembajakan mungkin sudah biasa di luar sana ya. Dimana kali ini juga dilakukan oleh Javed Torres Diaz. Tapi dia malah melawan sehingga harus dikepung saat mobil dia tuh sudah terpojok. Iya, namanya juga kriminal pasti akan melawan sekuat tenaga. Sampai-sampai polisi bernama Gibson ini pun tertembak di bagian kakinya. Get the f*** out! Do not move! Do not move! Do not move! Do not move! Let me see your hands now! Let me see your f***ing hands! Dallas, this way, bro, this way! Ah! 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 Damn it! Ah! Nah di momen itu muncullah seorang superhero yang bernama John Lally. Dia adalah orang yang tanpa pikir panjang langsung nyamperin polisi tadi dan membawanya ke tempat yang aman. Hey, come this way! Come this way! Come this way! This way! Come here! Just hold my hand. Hold my hand. Hold my hand. Don't let go. I'm gonna come and help you. I promise you, they're gonna fix you up. It's just your leg. It's just your leg. You hear me? Nah di sini teman-teman tahu nggak kalau dia tuh sebenarnya pernah masuk penjara 2 kali loh dan sekarang sudah bertobat dan malah membantu polisinya tuh sekuat tenaganya. Sementara si pelaku berujung dinyatakan meninggal di rumah sakit karena mendapatkan luka yang cukup parah. Nomor 7. Nyebrang jalan. Nyebrang jalan secara ilegal di luar sana bisa aja loh dipermasalahin sama polisi. Tapi Miguel Fernandez malah kabur karena ada yang coba dia tutup-tutupin nih. Mind getting that for me? And then David, if you want to have a seat right here for me, please. Right.
Union 403, purple suit. We're going northbound on Denver. Coming up to 11th Street. Hispanic male. Black t-shirt. Gray shorts. Man, homie. Oh. Bro, I didn't Hey, get his name. Oh, man. Very 70, you say northbound Denver from 11. Hey, can we... That should be wrong. Bro, I'm sorry, homie. Union 403. He's in custody. Sekarang peristiwanya terjadi begitu cepat kan, sehingga para polisi pada tidak siap ketika dia lari ke seberang jalan. Tiba-tiba aja muncul orang asing di tengah jalan yang membantu menghadang si pelaku sehingga bisa ditangkap. Padahal dia tuh lagi jalan biasa aja loh, tapi rela berhenti dan turun dari mobilnya, terus melanjutin lagi setelah misinya selesai. Kayak biasa banget gitu ya guys kejadiannya bagi dia. Cuma emang bener nih, si pelaku ternyata bermasalah dan baru ketahuan setelah ditangkap. Iya, selain menyimpan berbagai obat-obatan terlarang, dia juga menyimpan senjata ilegal guys. Nah loh, makin parah kan tuh masalahnya. Mungkin kalau dia berhenti dan dihukum karena menyeberang sembarangan doang, gak bakal kayak begini ya ceritanya. Nomor 6. Serangan jantung. Gak akan ada satu orang pun yang bilang kalau tinggal di dalam penjara itu enak ya guys. Tapi mereka di video ini pun tidak curi-curi kesempatan waktu melihat Gary Grimm terkapar di kursinya saat sedang berjaga. Bahkan nih ada yang mengira kalau ini tuh cuma acting belaka loh. Sampai akhirnya semua tersadar kalau itu tuh gak main-main dan pada berusaha menolong sebisanya guys. Iya, walaupun kerangkengnya kebuka pun mereka tetap manggil bantuan, bukannya mengambil pistol atau malah dijadikan tawanan. Wah, aku salut banget sih sama mereka. Nggak cuma nunjukin sisi kemanusiaannya aja, tapi mereka juga tahu kewajibannya masing-masing tanpa perlu dipaksa-paksa segala ya. Aku yakin sih habis ini mereka bakal dapetin keringanan karena aksi heroiknya tersebut. Nomor 5. Polisi perempuan. Apa jadinya kalau orang ngebut di atas batas maksimum udah gitu nggak pakai seatbelt lagi? Tentu ini terhitung sebagai pelanggaran lalu lintas kan? Jadi harusnya nggak perlu tuh David Kobeck ngelakuin hal ini ya guys. Pada 10 September 2022, petugas polisi bernama Stacey Wright sedang melakukan pemberhentian lalu lintas rutin karena adanya pelanggaran kecepatan di mana dia melakukan tanpa tahu bahwa momen ini akan menjadi salah satu yang paling menakutkan dalam karirnya. You're going 57 and a 35, sir. You have your driver's license, proof of insurance. Why are you getting out of the car, sir? I don't get my driver's license. Step over here now. Have a seat on the ground. Have a seat. I'm not sitting. I'm not sitting! Back off. Back up. I'm not sitting, mother. We're vehicle. Put your hands behind your back. I'm not. I will tase you, sir. Touch the vehicle. Put your hands on the vehicle now! What the? Radio, send me units. Roll over on your stomach now! Knock it off, man. Knock it off now. Get your arm behind it. Pas diatur juga nggak mau gitu loh dan malah main keluar aja dari mobil ngomongnya pengen ngambil SIM di kursi belakang. Mungkin dia pikir gampang lah ngelawannya kalau cewek doang, jadi masih berani berontak waktu mau diamanin. Gak tau aja dia kalau di dunia ini masih banyak orang baik guys. Gak nanggung-nanggung nih sampai ada 4 orang datang untuk membantu juga. Wah, cari perkara sih. Ya, setelah insiden itu, David Kobeck didakwa dengan penyerangan dan perlawanan terhadap penangkapan sehingga berujung di penjara selama 6 bulan serta 3 tahun masa percobaan. Udah gitu masih harus bayar denda sebesar 7,8 juta rupiah juga lagi. Coba santai-santai aja pak, mungkin gak sampai harus dipenjara kali ya. Nomor 4. Mobil curian.
Masalah rumah tangga bisa jadi runyam ya, apalagi kalau sudah berantem hebat sampai kata-kataan segala. Nah, Steven Jimenez ini coba dilaporin sama ceweknya karena dia tuh mencuri kendaraan mereka, guys. Di saat itu muncullah seorang polisi wanita di New Mexico pada 3 Agustus 2023 yang merespons laporan pencurian kendaraan di mana melibatkan Steven Jimenez ini. Situasi pun semakin kacau ketika Jimenez melawan, yang mana membuat sang petugas yang tengah hamil terpaksa mundur dan kembali ke mobilnya. Namun di saat genting itu, seorang pengemudi tidak terduga keluar dari mobilnya untuk membantu menahan si Jimenez tersebut. Don't let him get in! Stop, stop! Stop! Don't do it! Cut it out, cut it out, cut it out. Thank you. Cut it out. Stop, stop! Cut it out, He's trying to stop! Nah, berkat bantuan dari orang baik ini, si pelaku pun berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke tahanan. Ya, setelah diperiksa di lokasi, dia diangkut ke rumah sakit dan kemudian ditahan dengan berbagai tuduhan, termasuk penyerangan terhadap petugas, perlawanan saat penangkapan, dan juga perusakan properti ya guys. Kebayang gak kalian kalau petugas yang hamil ini tuh nggak ditolong? Mungkin ceritanya bakal jauh berbeda ya. Nomor 3. Polisi diserang. Orang emosian pasti nggak pernah mikir panjang dan selalu aja nyari keributan deh ya. Padahal kadang mereka tuh tahu loh kalau dia tuh yang salah. Bahkan sampai ada yang berani konfrontasi langsung ke polisi ini karena dia tuh nggak terima ditegur setelah dia bengkokin rambu jalanan, guys. Emang kayaknya nih orang sering bikin masalah sih dan berantemnya juga jago sampai bisa ngunci lehernya polisi. Nah, mengejutkannya ada 3 orang yang menolong. Mungkin kalau didiemin bakal beda ya guys akhirnya. Nomor 2. Ditolong meski diborgol. Malaikat penolong tuh bisa datang dari mana aja, termasuk orang yang awalnya dianggap sebagai pembuat masalah loh. Kalian bisa belajar dari kejadian yang sangat berharga ini, yaitu waktu polisi sedang menjalankan tugasnya guys. Lagi serius kerja, ternyata permen karet yang lagi dikunyah malah nyangkut dan tersedak di tenggorokan. Panik kan tentunya, mana nggak ada orang lain kecuali si tersangka lagi. Tapi pelaku juga sadar kondisi mereka bisa jauh lebih buruk kalau nggak ada orang yang menolong orang ini ya. Nah, dari kejadian ini ternyata menjadi berkah untuk si pelaku karena polisinya malah tidak jadi nahan meskipun dia sendiri minta diborgol kembali. Entah rekaman ini asli atau tidak, tapi dari sini kita bisa belajar bahwa seharusnya kita juga bisa menunjukkan tingkat kepedulian dan juga kasih sayang seperti ini terhadap semua ya guys. Kisah ini jelas ngajarin kita bahwa di tengah kesempatan untuk egois, terkadang ada option untuk bisa peduli kok. Nomor 1. Bantu polisi. Bayangkan sekelompok narapidana dalam seragam garis-garis dikelilingi petugas dan tampak sedang membobol sebuah mobil SUV. Tapi tunggu dulu, ini bukan upaya pencuriannya guys. Mereka justru sedang menyelamatkan seorang bayi berusia 1 tahun yang terkunci di dalam mobil. Insiden ini terjadi di Amerika ketika sekelompok narapidana program kerja menemukan kesempatan untuk berbuat baik nih. Orang tua bayi ini tuh tanpa sengaja mengunci mobil dengan keadaan sang bayi yang berada di dalam guys. Is she okay in there? You okay, baby? Nah, alih-alih memecahkan kaca, para narapidana menggunakan keterampilan khusus mereka untuk membuka pintu dengan menggantungkan kawat baju pada tombol kuncinya. Ya, meskipun gak nolongin polisi langsung, tapi hitungannya tuh mereka tetap bantu nanganin masalah kan? Semoga binaan dari kepolisian bisa bikin mereka lebih baik ya, jadi nantinya bakal bermanfaat untuk sesama mereka juga. Yes, thank God! Woo! Thank you so much. Nice job, I boys. appreciate. Thank you. Have a happy Valentine's. Thanks, you too. Happy Valentine's Day. Hey, thank you guys so much. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.